Tema kita pada malam ini adalah pintu langit yang dibukakan dan ditutupkan. Jadi kita akan masuk surga kalau kita dibukakan oleh malaikat pintu langit. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam sampai langit ketujuh. Kemudian sampai di Sidratul Muntaha yang di dekatnya ada Jannatul Ma'wa. Itu perjalanan yang panjang, perjalanan yang jauh. Jadi kita harus naik. Naiknya pakai apa ya? Ya. Sampai sekarang belum ada kendaraan yang bisa menembus langit. Sementara sorga itu adanya di atas langit. Walaupun kita bisa menembus langit, kalau langit tidak dibukakan pintunya nggak bisa masuk. Dan yang menjaganya adalah malaikat. Sebab nanti ada orang yang pintu langitnya itu ditutupkan. Gak bisa masuk. Jangankan langit ketujuh, langit pertama juga gak bisa masuk. Sementara langitnya langit yang baru, buminya bumi yang baru. Karena bumi yang sekarang, langit yang sekarang nanti akan dihancurkan. Ya. Dalam surat Ibrahim, setelah langit yang sekarang hancur, bumi yang sekarang hancur oleh Allah diganti dengan bumi dan langit yang baru. Jadi hanya orang yang bisa menembus langit pada saat langit itu pintunya dibukakan, maka dialah yang bisa masuk surga. Sementara orang yang pintu langitnya ditutup, dia tetap ada di bawah langit, berarti dia tidak masuk surga. Ya. Jadi insya Allah kita akan coba membahas tentang pintu langit yang dibukakan dan pintu langit yang ditutupkan. Jadi tiap langit memiliki pintu dan malaikat yang khusus ditugaskan menjaga langit untuk membukakan pintu-pintu langit dan untuk menutupkan pintu-pintu langit. Kapan pintu langit itu dibukakan oleh malaikat penjaga langit? Yaitu saat Allah turun ke langit dunia. Jadi tiap hari, tiap malamnya, yaitu pada saat 2/3 malam, Allah turun ke langit dunia. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis, idza kana thuluthul lail al-baqi. Jadi kalau malam tinggal 1/3 lagi, berarti 2/3 kan? Jadi kalau malam itu sudah tersisa 1/3 lagi, maka kemudian yahbitullah azza wa jalla ila sama'id dunya. Allah akan turun itu. Allah yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha mulia akan turun ke langit dunia. Langit yang dekat dengan bumi. Ya. Baru langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ke-5, ke-6, ke-7. Ya. Jadi turun itu. Menuju langit dunia, langit terdekat dengan bumi. Thumma kemudian tuftahu abwabus sama. Pintu-pintu langit dibuka itu. Dibuka oleh malaikat penjaga langit. Thumma yabsutu yadahu. Kemudian Allah membukakan tangannya. Allah membukakan tangannya. Allah punya tangan. Tapi tangan Allah beda dengan makhluknya. Fayaqul seraya berkata sambil membukakan tangannya,
Allah kemudian berfirman, hal min sa'il. Ya. Adakah yang mau meminta? Adakah yang berdoa pada 2/3 malam itu? Ya. Maka kemudian yu'ta su'aluhu. Ya. Maka permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Jadi 2/3 malam itu adalah saat yang mustajab kalau kita berdoa. Sebab pada saat itu Allah turun ke langit dunia. Kemudian siapa, ada enggak yang berdoa pada malam itu? Pasti diberi. Fala yazalu kadzalik hatta yatlu al-fajr. Dan kesempatan untuk berdoa dimulai dari 2/3 malam sampai kemudian terbit yang namanya waktu subuh. Sampai subuh itu kesempatan untuk berdoa kepada Allah SWT. Karena pada saat itu pintu langit dibuka lebar-lebar, kemudian Allah turun ke langit dunia. Itu yang pertama. Hadisnya riwayat Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua, pintu langit dibukakan saat penduduk negeri beriman dan bertakwa. Ya. Jadi aslinya pintu langit itu ditutup rapat-rapat. Dan khusus untuk penduduk yang beriman dan bertakwa, pintu langit itu dibukakan. Sampai kemudian keberkahan diturunkan dari langit. Keberkahan itu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang kekal. Kebaikan yang abadi. Kebaikan yang tetap. Kebaikan yang terbaik itu. Diturunkan itu dari langit. Setelah kemudian pintu langit dibuka oleh Allah SWT. Bahkan bukan hanya dari langit. Keberkahan juga Allah keluarkan. Allah naikkan dari bumi. Ya. Keberkahan dari langit diantaranya minuman. Ya. Keberkahan dari bumi makanan. Ya. Jadi selama penduduk bumi yang ada di kolong langit itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit, Allah naikkan keberkahan dari bumi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Ini janji Allah yang tidak akan ingkar. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan berkah dari bumi. Ya. Jadi subur dan makmur, gemah, ripah, loh, jinawi. Ya. Baldatun, tayyibatun, warabun ghafur. Kalau penduduk negeri, penduduk negara, penduduk yang ada di bumi ini beriman dan bertakwa. Ya. Itu Al-A'raf 996 surat 7. Ya. Kemudian pintu langit dibukakan oleh malaikat penjaga langit dengan izin Allah, dengan perintah Allah saat membaca doa iftitah. Ya. Coba sehari berapa kali kita baca doa iftitah? Berapa kali, Pak? Minimal 5 kali. Ya, minimal 5 kali itu. Ya. Kita baca doa iftitah. Dan ternyata ada doa iftitah yang dibacakan oleh sahabat dan Rasul kagum dengan bacaan itu. Kenapa? Karena dengan bacaan itu pintu langit dibuka lebar-lebar. Jadi bainama nahnu nusolli ma'a Rasulillah katanya. Pada saat kami sholat bersama Rasulullah, sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, id qala rajulun minal qaum, ya, di antara makmum, ya, itu ada yang membaca doa iftitahnya itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, sampai di sana. Tidak kurang tidak lebih, ya. Jadi bisa wajah tuh, bisa Allahumma ba'id baini, bisa subhanaka Allahumma, bisa juga
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Baca iftitah itu sebelum baca Al-Fatihah. Ya. Maka kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bertanya, manil qail kada wa kada, siapa tadi yang baca iftitah Allahu akbar kabira, gitu kan? Jadi terdengar oleh Rasul sebagai imam. Ya. Kemudian qala rajulun, faqala rajulun, orang itu menjawab, ya, faqala rajul minal qaum, ana ya Rasulullah, saya Rasulullah yang tadi membaca Allahu akbar kabira itu. Ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama. Ya. Aku kagum, ya. Aku heran dengan bacaan iftitah itu, karena dengan bacaan itu tiba-tiba pintu langit dibuka. Bayangkan, ya. Padahal bacaannya nggak panjang. Kalau kita kan suka disambung dengan ini wajah tuh ya. Ini mah nggak pakai ini wajah tuh. Cuman Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Cuman sampai di sana nih bacanya. Tapi Rasul heran dengan bacaan itu. Sampai kemudian bacaan itu bisa membuka pintu langit itu, ya. Ini tentang keutamaan doa iftitah ketika membaca Allahu Akbar kabira. Ya. Bisa Allahumma baini, bisa wajah tuh. Kemudian qala Ibnu Umar berkata, ma taraktuhunna mundu sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sejak Rasul mengatakan aku heran dengan doa iftitah yang dibacakan oleh orang itu karena bisa membukakan pintu langit, maka sejak itu aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah itu. Itu Abdullah bin Umar. Jadi kalau dia sholat, doa iftitahnya itu, ya Allahu Akbar kabira. Ya. Kemudian pintu langit itu dibukakan saat tetap di masjid, tidak pulang ke rumah untuk menunggu sholat, setelah sholat, diantaranya dengan ngaji, menuntut ilmu, atau baca Quran, ya, atau ngobrol tentang agama, ya. Itu dibukakan pintu langit itu, ya. Habis sholat subuh nggak pulang itu, ya. Menunggu sholat apa tuh? Menunggu sholat duha atau sholat syuruk. Habis maghrib menunggu sholat isya. Habis isya menunggu sholat salat apa tuh? Bukan salat subuh, salat malam. Ya, bisa. Misalnya salat isya selesai jam berapa tuh? 7:30. Boleh nggak salat malam jam 9? Boleh. Kita duduk di masjid sampai jam 9. Salat malam 11 rakaat. Ya. Maka dengan tetap di masjid, berzikir kepada Allah, maka kemudian pintu langit dibuka. Ya. Inilah pentingnya sholat berjamaah di masjid. Dan inilah pentingnya berzikir kepada Allah setelah sholat berjamaah dalam rangka menunggu sholat berjamaah berikutnya. Tapi rata-rata pulang atau enggak? Pulang rata-rata. Salah pengurus masjid, ya, harusnya disiapkan kopi, bakwan, kacang rebus, iya, ada dispenser, ada kulkas, ada apa lagi? Ya? Di mana? Di mana tuh? Oh, lumayan ya. Iya. Ya. Itu ada dasarnya, ya. Dasarnya apa? Supaya orang yang setelah sholat maghrib itu tidak pulang. Tidak pulang. Tapi menunggu sholat isya. Kalau di daerah saya setelah sholat isya itu selalu makan. Tiap hari habis sholat isya makan. Jadi ada donaturnya. Ya, ada donatur. Ya.
Sunda Kelapa setelah sholat Isya. Enggak, habis sholat subuh. Habis sholat subuh bisa. Sama apa? Iya. Iya. Iya, coba. Jogokarya ada. Ya. Itu bukan adat. Itu bukan tradisi. Itu bukan ajaran nenek moyang. Tapi ajaran Islam. Dan ada kaitannya dengan dibukakannya pintu langit oleh malaikat penjaga langit. Ini hadisnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Sholaina, kami pernah sholat berjamaah ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sholat berjamaah apa? Al-Maghriba, sholat maghrib. Ya. Sholat maghrib itu. Faraja'a min man roja'a wa aqaba man aqaba. Sebagian habis sholat maghrib ada yang kembali ke rumahnya. Tapi sebagian lagi ada tetap di masjid, nggak pulang ke rumah. Jadi sebagian pulang, sebagian ya, tinggal di masjid. Menunggu apa? Menunggu sholat berikutnya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musri'an. Maka Rasul datang dengan cepat-cepat, qad hafazahu anab, sampai nafasnya terengah-engah. Wa qad hasar an rukbatahi. Kemudian di sini jelaskan ya, hingga terlihat lututnya ya. Segera menemui orang yang setelah sholat maghrib ya, dia tidak pulang lagi. Apa katanya? Abshiru hadza rabbukum qad fataha baban min abwabis sama. Kalian semuanya harus gembira. Karena Rasul itu mubasyiran, ditugaskan untuk menyampaikan berita gembira. Apa berita gembiranya bagi orang yang tidak pulang ke rumah, kembali ke rumah setelah sholat maghrib? Ya. Hadza rabbukum, ini Tuhan kalian yaitu Allah. Sungguh dia telah membukakan salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Ini ya. Kalau pintu langit tidak dibuka, amal tidak akan naik itu. Kalau pintu langit tidak dibuka, doa nggak bakal tembus itu. Ya. Jadi kalau kita habis sholat maghrib, mau ada pengajian atau tidak, tetap di masjid menunggu sholat Isya, maka salah satu pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini subhanallah. Ya. Bisa jadi mereka belum tahu ya, bisa jadi kan? Nah, kalau bisa hadis ini, ya ini kan di share ya ke grup ya. Nah hadis ininya di print itu, tempel tuh. Ya. Paling tidak di Masjid Al Hidayah itu setelah sholat maghrib sampai Isya itu ngumpul semua, ya bisa kan? Ya. Gitu. Tapi kan ada yang setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh itu menunggu waktu syuruk untuk sholat 2 rakaat sambil berzikir atau menunggu sholat duha itu. Ya. Karena sholat duha itu sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa persendian. Ya, ini persendian, ya. Gitu. Jadi kalau yang belakang Pak Ruslan siapa namanya? Bari. Nah, Mas Bari mah belum merasakan nikmatnya tulang sendi, ya. Belum merasakan. Nah, kalau ini udah merasakan ya nikmat kan persendian tuh. Ini kan nikmat. Ya. Kalau mau ruku, mau sujud, ya. Waduh nikmat banget itu. Ya. Iya. Bukan nikmat. Iya maksudnya terasa nikmat. Ya. Kan nikmat itu baru terasa kalau berkurang ya. Apalagi sampai hilang. Ya. Nikmatnya gigi itu pada saat sakit gigi ya. Betul kan? Nikmatnya gigi itu pada saat ya apa? Tidak punya gigi itu baru nikmat itu. Ya. Ya. Padahal kata Rasul jaga sehat sebelum sakit.
Jaga muda sebelum tua. Ya. Jaga senggang sebelum sibuk. Jaga kaya jaga hidup sebelum mati itu. Ya. Jadi harusnya ya, kalau kita nganggur ya, setiap sholat 5 waktu itu ada yang namanya intidorus sholat, menunggu sholat. Setelah sholat ya, keutamaannya pertama dihapus dosa, yang kedua diangkat derajat, yang ketiga dibukakan pintu langit. Wah, luar biasa itu ya. Kemudian ya, yubahi bikum al malaikata yakul ya, Allah membanggakan. Jadi Allah membanggakan orang-orang yang tidak pulang ke rumah setelah salat maghrib kepada para malaikat. Dibanggakan itu. Seraya berfirman, unzuru ila ibadi. Ini perintah Allah kepada malaikat. Membanggakan itu. Ya. Kagum itu. Dengan orang yang tidak pulang. Ya. Setelah salat maghrib menunggu salat isya. Lihat. Hamba-hambaku. Faqad qadau faridah wahum yantadiruna sa'a ukhra. Dia sudah menyelesaikan satu kewajiban, kemudian dia menunggu kewajiban berikutnya, nggak pulang. Ya. Dibukakan pintu langit, kemudian dibanggakan di hadapan para sahabat sebagai hamba-hambanya. Setelah selesai melaksanakan satu kewajiban, dia menunggu kewajiban berikutnya. Salat maghrib berjamaah wajib. Salat isya berjamaah wajib. Setelah salat maghrib berjamaah dia menunggu salat isya. Ya, itu hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Ya. Itu hadisnya riwayat Ahmad, kemudian Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian pintu langit dibukakan saat memimpin dengan adil, saat saum sampai berbuka, dan saat didolimi. Ya. Jadi pemimpin yang adil kalau berdoa dibuka itu pintu langit. Doanya tembus ke langit. Ya. Kalau kemudian orang yang saum sampai buka, pada saat dia berbuka atau sedang dia saum, doanya naik ke langit. Karena pintu langit dibuka. Demikian pula dengan orang yang didolimi, orang yang disakiti. Di Indonesia yang paling banyak didolimi orang Islam, orang non-Islam. Oh, itu doanya naik itu ke langit tuh. Dibukakan pintu langit itu. Karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Ya. Di sini ditegaskan salasun, ada 3 orang. La yuraddu da'watuhum, yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Makbul, doanya itu diterima. Didengar dan dikabul. Yang pertama al-imamul adil, imam yang adil. Ya. Yang tidak zalim, yang tidak menyengsarakan rakyatnya. Wasaim hina yuftir, dan orang yang sedang saum pada saat dia berbuka kemudian berdoa, maka doanya akan diterima oleh Allah, tidak akan ditolak. Demikian pula wa da'watul mazlum, doanya orang yang dianiaya, doanya orang yang dizalimi, maka yarfa'uha fauqal ghamam, ya. Doanya itu oleh Allah akan diangkat sampai kemudian berada di atas awan. Ya. Doanya Allah angkat sampai kemudian berada di atas awan. Wa tubtahu laha abwabus sama, kemudian dibukakan pintu-pintu langit. Doanya naik kemudian sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang bisa naik ke langit itu pertama iman, yang kedua ilmu, yang ketiga amal soleh, yang keempat doa imam yang adil, doa orang yang saum ketika berbuka, dan doa siapa? Orang yang dizalimi. Ya, demikian pula doa orang tua untuk anaknya. Ya, itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Tirmidzi. Kemudian pintu langit dibukakan saat Rasulullah dimi'rajkan untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah.
Ini keistimewaan sholat 5 waktu. Allah perintahkan dengan cara Rasul dimi'rajkan. Setelah diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan menembus langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Ya, yang di dekatnya ada surga. Di sanalah Rasulullah menerima sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu asalnya tuh. Ya. Kalau yang 50 waktu sampai sekarang diperintahkan, berarti sholatnya setengah jam sekali itu. Ya. Karena 5 waktu berarti 5 jam sekali sholatnya ya. Kira-kira capek nggak sholat setengah jam sekali itu? Iya. Nyuci belum selesai udah azan. Ya. Nasi belum matang udah azan. Ya. Di kantor sholat melulu tuh. 5 kali juga banyak yang nggak sholat ya. Ya. Ini 50 kali. Jadi Bani Israel tuh sampai 5 kali pun kata Nabi Musa nggak bakal kuat. Ya. Kamu menghadap Allah lagi, minta dikurangi jangan 5 waktu kan gitu. Tapi kemudian kata Allah, walaupun 5 waktu nilainya setara dengan 50 waktu. Ya. Karena umat Islam itu kalau dia berbuat baik, 1 kali kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Tapi kalau berbuat jahat, itu akan dibalas dengan 1 kali kejahatan. Jadi Allah itu adil, tapi dalam waktu yang sama Allah itu adalah ya, maha baik. Ya, maha baik itu. Bukan hanya adil, tapi ihsan. Ketika orang berbuat jahat, dibalas dengan 1 kejahatan yang sama. Itu namanya adil. Tapi ketika orang berbuat baik dibalas dengan 10 kebaikan. Itu namanya ihsan. Bahkan kalau berinfak dibalas sampai 700 kali. Ya, dilipat gandakan. Ya, sampai kemudian 700 kali. Ya. Nah, dengan berkendaraan buruk itu. Ya. Jadi sampai sekarang belum ada kendaraan yang menandingi buruk. 1 kali melangkah sejauh mata memandang. Apalagi lari, apalagi terbang itu. Makanya berangkat setelah salat Isya, nyampe lagi ya, sebelum salat subuh. Pada perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa menembus langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha itu. Ya, itu enggak sampai 8 jam ya. Nyampe 8 jam enggak? Setelah Isya sebelum subuh itu. Sudah nyampe lagi. Itu kendaraannya kayak gimana ya, sampai luar biasa cepatnya gitu kan. Kemudian yang selanjutnya ya, setiap akan melewati langit pertama sampai langit ke-7, malaikat Jibril yang mendampinginya selalu minta dibukakan pintu kepada malaikat penjaga langit, minta supaya dibukakan ya. Maka faqila man anta ya, Jibril ditanya, kamu siapa? Berani-beraninya minta dibukakan pintu langit gitu kan. Jadi penjaga pintu langit enggak kenal sama Jibril, makanya nanya, kamu siapa? Ya. Kata Jibril, faqala Jibril, aku Jibril katanya. Ya. Kemudian ya, di sini jelaskan faqila wa man ma'aka. Terus itu siapa yang bersama engkau? Rupanya dia juga tidak kenal ya dengan Rasulullah. Siapa yang bersama engkau? Kalau kata Jibril, Muhammad, ini Muhammad. Masih belum dibukakan, masih ditanya itu kila. Wa qad bu'itsa ilaih ya. Apakah dia diutus oleh Allah untuk menghadapnya? Ya. Dia utusan Allah bukan? Gitu kan? Kalau bukan utusan Allah enggak bakal dibukakan. Kalau kata Jibril, qad bu'itsa ilaih, dia utusan Allah. Diutus oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk menghadapnya. Ya. Fafutiha lana, maka pintu langit dari langit pertama sampai ke langit ke-7 dibuka semuanya oleh penjaga langit ya, sampai dia bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian ya, pintu langit dibukakan saat kiamat ya. Sekarang tidak semua orang bisa melihat pintu langit. Tapi orang yang mengalami kiamat kubro, yaitu orang kafir, dia tidak akan dimatikan oleh Allah saat kiamat. Tapi pada saat itu, dia akan melihat pintu
pintu langit terbuka dengan jelas. Inna yaumal fasli kana miqata. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Kiamat itu terjadi sesuai dengan ketetapan Allah SWT. Kapan itu? Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Ya. Itu. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibuka maka terdapatlah beberapa pintu. Ini surat An-Naba ayat 17 sampai 19. Sedangkan semua pintu langit akan ditutupkan rapat-rapat, enggak bakal dibuka tuh oleh malaikat penjaga langit. Kepada siapa? Kepada pelaku kejahatan, namanya mujrim. Dan pelaku kezaliman, namanya zalimin. Ada mujrimin, ada zalimin. Pelaku kejahatan dan pelaku kezaliman, itu pintu langit tidak akan dibukakan. Ditutup rapat-rapat. Sehingga tidak bisa masuk surga. Dan ini Allah tegaskan di dalam surat apa? Di dalam surat Al-A'raf ayat 40, ya, wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamal fi samil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Wa kadzalika najzil mujrimin, demikian kami memberi balasan kepada orang yang berbuat jahat, ya, wala yadkhuluna jannah, ya. Karena pintu langit tidak dibuka, maka mereka tidak bisa masuk surga. Ya. Bisa masuk surga, tapi sangat tipis sekali harapannya. Setipis katanya apa nih? Unta masuk ke lubang jarum, bisa nggak tuh? Ya. Jadi orang yang zalim, orang yang jahat itu masuk surganya, kalaupun bisa, seperti unta masuk lubang jarum. Artinya apa? Nggak mungkin, ya. Itu wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah Allah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian lahum min jahannam mihadun wa min fawqihim gawas. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api. Bayangkan. Tikarnya api, selimutnya api, ya. Kira-kira bisa istirahat nggak tuh? Allah bisa nggak bikin tikar dari api? Ya, Allah bisa nggak bikin selimut dari api? Itulah, ya, tempat istirahatnya orang yang mujrimin dan zalimin, ya. Wa kadzalika najzil zalimin, dan seperti itulah kami membalas orang-orang zalim. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini?